Kenapa takut untuk berubah? Banyak orang tidak mau untuk berubah. Banyak orang takut untuk berubah. Takut untuk berpindah posisi dari posisi yang sekarang dianggap nyaman untuk hal yang lain. Sehingga banyak orang itu, ya sudahlah hidup saya seperti ini, ya sudah diterima saja. Padahal kalau dia mau berubah, kalau dia mau naik level lebih tinggi, itu juga bisa. Tuhannya pasti mengizinkan kalau Anda ingin naik lebih tinggi hidupnya. Sekarang tergantung Anda, apakah Anda berani untuk berubah ataukah takut untuk berubah. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Saya baru selesai memberikan pengajian AMC. Kalau bahasa saya pengajian gitu ya, tapi isinya adalah pertemuan rutin bulanan teman-teman AMC yang sudah belajar. Saya kumpulkan lewat Zoom. Tadi ada cukup banyak pesertanya, jadi ya saya nyampaikan materi dari semua peserta gitu ya. Ada yang dari Singapura tadi, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Papua juga, dari Aceh juga ada. Semuanya kembali lagi belajar untuk mereview lagi, untuk kembali mengingatkan bahwa pikiran itu adalah kunci utama hidup manusia. Kenapa saya membuat Zoom tiap bulan? Karena saya tahu ketika belajar AMC itu cukup membuat shock, cukup membuat kaget. Kenapa kaget? Karena seolah-olah yang selama ini tidur dibangunkan. Itu memang tujuan saya, untuk membangunkan jiwa-jiwa Anda yang sedang tertidur. Saya sering bilang, ayo bangun jiwanya. Jiwanya yang sedang tidur, ayo bangun dan mulai untuk berpikir. Yang selama ini tidak mau menggunakan pikirannya, yang selama ini belum tahu bagaimana berpikir yang benar, ketika di kelas AMC itu disadarkan sehingga seolah-olah seperti ditampar gitu dan membuat kaget ya. Dan itu memang butuh terus diingatkan. Jadi buat Anda yang belajar kelas AMC, jadi kalau Anda mau ikut kelas AMC, Anda dapat tuh gratis tiap bulan pertemuan Zoom. Kemudian di grup Telegram juga Anda bisa juga WA saya, kemudian bisa ketemu saya kalau memang pas waktunya itu bisa ketemu. Tapi kalau untuk mengulang di kelas memang ada biaya tambahan. Tapi kalau yang pengajian 1 jam 2 jam ini itu free. Tadi saya membahas tentang berani berubah. Nah, kenapa saya bahas ini? Di video saya sebelumnya, saya menyuruh orang untuk komentar berani berubah. Dan saya katakan bahwa bukan hanya menulis berani berubah, bukan hanya bicara di mulutnya diulang-ulang saya mau berubah, diulang-ulang sampai 100 kali, itu nggak ada gunanya. Itulah kenapa saya katakan bahwa tidak ada gunanya berafirmasi berkali-kali. Tidak ada gunanya. Kalau tidak berubah program di kepalanya, maka sama saja. Yang harusnya Anda kerjakan bukan mengulang-ulang kalimatnya, tapi mengenali yang salah lalu diubah. Itulah kenapa ayatnya adalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah sendiri nasibnya. Nah, ini yang ingin saya tekankan di kelas AMC dan kenapa saya buat pertemuan tiap bulan untuk terus membangunkan, membiasakan kesadaran tentang berpikir. Di pertemuan tadi gitu ya, ada komentar di chat Zoom yang bilang bahwa saya sekarang hidupnya jadi bebas, bahkan saya jadi
bisa ke kantor kapan saja saya mau. Ada juga yang dia seorang dokter, dia bilang bahwa sekarang pasiennya bisa saya atur kapan mau banyak, kapan mau sedikit. Itu semua dari rumus AMC. Nah, ini yang memang harusnya setiap manusia itu sadari. Jadi pikiran itu Tuhan yang buat, bukan saya, bukan firman, tapi Allah yang membuat pikiran dikasihkan ke kita sebagai manusia. Berpikir itu adalah perintah Tuhan, perintahnya Allah. Di Al-Quran banyak sekali ayat menyuruh kita untuk berpikir. Bahkan untuk mengenali kebesaran Allah itu hanya bisa dilakukan oleh manusia-manusia yang mau berpikir. Sudah jelas di sini bahwa berpikir adalah perintah Tuhan kepada manusia. Bagaimana bisa menjalankan itu kalau nggak tahu caranya? Bagaimana bisa menjalankan perintah Tuhan untuk berpikir kalau Anda takut dengan istilah pikiran? Anda takut dengan kata-kata kekuatan pikiran? Padahal itu adalah perintah Tuhan kepada kita sebagai manusia. Berpikir artinya menggunakan pikiran. Supaya bisa menggunakan tentu harus tahu caranya, harus tahu panduannya. Nah, itulah yang saya sebut sebagai formula Alpha Man Control, metode AMC. Sebagai panduan untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Saya juga sebagai dosen di kampus, dan saya tahu bahwa ketika mengajarkan ke orang, itu sekali mungkin buat kaget, sehingga perlu di pendalaman lagi. Nah, inilah kenapa saya buat pengajian. Bahkan saya sering adakan kopdar juga, teman-teman berapa orang, 5 atau 10 orang gitu ya, ngopi-ngopi. Dan itu saya yang bayarin, seringnya saya yang bayarin. Kenapa? Karena buat saya ketika saya membayari orang, itu adalah ada rasa puas buat saya dan rasa bangga bahwa saya bisa memberi makan orang lain. Dan itulah mindset kaya sebetulnya. Jadi kalau Anda mindsetnya masih gratisan, dirubah yuk, jangan dikit-dikit gratis, dikit-dikit gratisan. Nggak ada puasnya, nggak ada bangganya. Saya di kantor itu saya sering juga membayari makan atau ngopi orang-orang yang levelnya di atas saya secara manajerial. Saya yang bayarin. Di kampus juga, saya juga sering bayarin orang-orang yang di atas saya levelnya. Kenapa? Karena tadi mindset kaya adalah mindset yang puas ketika mau membayar, bukan gratisan. Jadi kalau Anda masih pengen gratisan gitu ya, ikut kelas gratisan, itu Anda takut untuk kaya sebetulnya. Karena tangan di atas itu lebih baik tangan di bawah. Dan saya di kantor membiasakan untuk tidak minta honor atau minta apapun. Kalau sudah waktunya pasti dikasih ke saya. Saya ingat waktu di kampus gitu ya, ada bendahara di fakultas saya gitu yang suka ngasih uang vakasi. Vakasi itu uang ngajar gitu ya. Jadi selain dapat gaji juga ada uang ngajar. Nah, ini dibayarkan tiap bulan sesuai dengan jam mengajar. Saya selalu bilang ke bapak ini ketika, Pak Firman ini uangnya udah simpan aja gitu. Dan sampai kadang bapak ini lupa, tahu-tahu numpuknya banyak. Dan dia bilang bahwa kalau yang lain itu minta ke saya Pak Firman, tapi kalau Pak Firman tidak pernah minta uangnya. Terus saya bilang, Pak, saya mintanya hanya sama Allah Pak. Saya mintanya hanya ke Tuhan dan Allah dan semesta yang menghadirkan itu semua. Nah, itu yang saya jaga sebetulnya, bahwa meminta itu hanya kepada Allah. Meminta itu hanya kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan meminta yang benar harus dengan berpikir. Karena berdoa itu kuncinya adalah di pikiran yang selaras. Kalau sudah selaras pikirannya, maka doanya pasti terjadi. Jangan sibuk berdoa A, berdoa B kalau isi kepala Anda itu masih salah. Nah, inilah kenapa saya bahas juga di pengajian tadi,
harus berani untuk merubah isi kepalanya. Kalau nggak berani, ya Tuhan pun tidak akan mengubah hidup Anda. Sadari ini ya, dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.